mengenang Syahid Haji Fakir Hakir Ahmad Dewi. Tengku Haji Ahmad Dewi adalah seorang tokoh ulama pendakwah. Beliau lahir tanggal 19 Januari 1951 di Dusun Bantayan, Gampung Gede, Kecamatan Darul Amal, Idijut, Aceh Timur. Ayahnya Tengku Muhammad Hussein berasal dari desa Menasah Kumbang, Kecamatan Samtalera Arun, Aceh Utara. Kakeknya Tengku Hasbalah, ulama besar dari Samudra Pasai yang digelar Tengku Cik di Menasah Kumbang. Tengku Hasbalah Menasah Kumbang menguasai ilmu tafsir, bayan, fikih, siasah, dan ilmu mantiq. Tokoh berbadan atletis ini terkenal sebagai ulama moderat yang menguasai dengan baik bahasa Aceh, Prancis, Inggris. Ketajaman pikirannya dikagumi oleh kawan maupun lawan. Pada saat perang kolonial Belanda di Aceh berkecamuk, beliau ikut bergabung dengan mujahidin lainnya berperang di wilayah Samudra Pasai. Selain itu, beliau sangat ahli dalam ilmu faraid, ahli dalam hal dialog dan pidato. Bakat ini sepenuhnya turun kepada Tengku Ahmad Dewi. Ibunya bernama Dewi, kelahiran Serdar Berdagai, Sumatera Utara. Nama inilah yang kemudian menjadi nama belakang Tengku Ahmad Dewi. Nama lahir beliau adalah Ahmadullah. Namun karena wajahnya yang mirip dengan ibunya, maka orang-orang mengaitkan dengan nama ibunya. Disebutlah Ahmad Dewi. Akhirnya beliau lebih dikenal dengan nama Ahmad Dewi tinimbang Ahmadullah nama aslinya. Ahmad Dewi juga sempat menuntut ilmu di sebuah pesantren yang dipimpin oleh Tengku Haji Sofyan di Madangkuli sekitar tahun 1968 sampai 1970. Setelah itu, ia kembali ke Idijut. Saat itu, Dayah MTI tidak aktif lagi sepeninggal Tengku Muhammad Taib, dan kiblat pendidikan di Idijut telah beralih ke Dayah Darussaadah Idijut di bawah pimpinan Tengku Haji Abdul Wahab. Pada masa ini, Tengku Ahmad Dewi juga sempat belajar pada Tengku Haji Abdul Wahab Idijut sambil bekerja mencari nafkah. Ketokohan sosok Tengku Ahmad Dewi menarik perhatian berbagai pihak dengan berbagai kepentingan. Sebuah informasi mengabarkan bahwa Tengku Hasan Didiro juga sempat mengadakan pertemuan khusus dengan Tengku Ahmad Dewi di Jenin dalam masa-masa gerilyanya di Aceh. Akses pertemuan ini pada tahun 1977, Tengku Ahmad Dewi pun ditangkap aparat keamanan dalam penggerebekan di Dayah Mudi, Masjid Raya Samalanga, karena diduga terlibat Aceh Merdeka. Tengku Ahmad Dewi ditahan di markas Laksus Drin Muduro, Gelombang Payung, Kabupaten Pidi. Selama dalam tahanan, masyarakat tiada henti berkunjung menyenguk beliau sampai akhirnya dipindahkan ke Banda Aceh, ditahan di daerah Lampinem. Pada masa ini, beliau sempat diisukan telah meninggal dunia. Masyarakat yang menjenguk tidak bisa bertemu beliau sehingga masyarakat di kampung-kampung melaksanakan salat jenazah gaib untuk Tengku Ahmad Dewi. Pada hari Sabtu, 1 Maret 1991 pukul 9 WIB, Tengku Ahmad Dewi menerima surat dari abangnya Tengku Muhsinullah. Ia diminta segera menjenguk abangnya yang sedang ditahan pasukan TNI di Teng Bate, Desa Alu Imerah.
Tengku Ahmad Dewi berangkat dengan mengendarai mobil Chevrolet bersama sopir bernama Asnawi. Pada waktu itu, Aceh berstatus siaga. Operasi Jaring Merah dilancarkan di Aceh. Sejak kepergiannya itu, Tengku Ahmad Dewi tidak pernah muncul lagi di atas podium menyuarakan tegaknya syariat Islam di Aceh. Walaupun Tengku Ahmad Dewi telah tiada, pengikut-pengikut setianya selalu memperjuangkan agar di Aceh diberlakukan syariat Islam. Akhirnya, pemerintah mengumumkan pemberlakuan syariat Islam di bumi Serambi Mekah ini. Namun, Tengku Ahmad Dewi sebagai tokoh pelopor pemberlakuan syariat Islam di Aceh sampai hari ini tidak diketahui di mana kuburannya. Tengku Ahmad Dewi meninggalkan seorang istri dan 3 orang anaknya, Fathahilah, Fatimah Dewi, dan Abdul Aziz, yang kala peristiwa penculikan itu masih berusia 3 bulan. Dalam kandungan, nama Abdul Aziz merujuk pada nama guru beliau di Samalanga, Abon Abdul Aziz Samalanga. Tengku Ahmad Dewi telah mewasiatkan nama ini sebelum kepergiannya. Beliau berpesan kepada istrinya jika anak laki-laki agar diberi nama Abdul Aziz.